Sebelum melanjutkan video ini, mari kita dukung channel ini dengan cara subscribe, like, and share agar channel ini terus menjadi channel yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan kami Adi Endriawan di BMIT ya. Mudah-mudahan kabar kalian selalu baik, sehat ya, murah rezeki dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas. Untuk hari ini saya akan mereview sebuah PSU ya, Power Supply Unit yang untuk digunakan untuk komputer ya. Kemarin saya beli di Shopee, kebetulan lagi iseng-iseng cari dan memang kebetulan lagi butuh. Jadi ya ternyata saya dapat menemukan sebuah PSU yang baru, harganya sangat miring, sekitar 100.000. Sebenarnya saya ingin membeli yang pur ya, 80 plus, tapi ya karena memang CPU saya nggak begitu speknya kentang, jadi ya cukup beli yang biasa-biasa aja deh. Saya coba beli yang bekas-bekas biasa, yang dari Korea itu. Tak pikir-pikir lagi, ternyata dia kan bekas ya. Kalau barang bekas sih ya saya pikir dua kali, tapi ternyata saya dapat cari-cari ada PSU yang baru dan cukup menarik karena dia punya fan yang cukup besar. Yang kedua, dia stainlessnya bagus sekali, saya lihat desainnya cukup bagus. Dan untuk kualitasnya saya kira sama aja sih dengan PSU abal-abal yang lain, tapi nggak tahu ya kualitas untuk Magic Predator ini. Kita coba dulu deh bagaimana bagusnya. Terus terang saja nggak begitu paham tentang kelistrikan PSU ya, tapi yang jelas saya akan tunjukkan data-data yang mungkin dihasilkan oleh PSU ini. Silakan dinilai sendiri bagus atau tidaknya, ya silakan dinilai ya. Ini saya unboxing dulu. Saya kemarin beli 3 karena ya kebutuhan CPU di sini butuh banyak. Saya beli 3, satu untuk yang ini di sini. Saya coba satu dan ternyata hasilnya ya ada beberapa yang menguntungkan, ada beberapa yang agak butuh pertanyaan juga sih. Ya nanti bisa dilihat sendiri, bisa nilai sendiri. Dari PSU ini dia namanya adalah Magic Predator. Ya, kalau dari kardusnya sih saya kira keren banget ya. Dari kardusnya sih si desainnya ini sudah bagus sekali, ya kan? Ada penyangga kayak tasnya di atas. Terus dia punya kualitas yang katanya dia super silent dalam fannya. Jadi tidak ada kebisingan, katanya sebegitu di tulisannya ini. Dia ready SATA ya, kayak biasanya. Dia ATX 12 volt versi 2.3 yang sebesar 500 watt. Cukup besar ya, tapi nggak begitu boros ya, mungkin listrik saya yang hemat kali ya. Jadi di Magic Predator ini punya spesifikasi yang unik sekali. Yang pertama, dia punya support two-way SATA equipment, artinya dia punya 2 kabel yang digunakan untuk SATA. Hanya 2 kabel dan satunya kabel ATX ya, sama yang pin 20 itu. Terus di kualitas barangnya sih menurut saya sudah bagus ya. Jadi pembungkusnya kemarin saya beli sekitar 120.000 di Surabaya, dan pertama kali saya beli di toko ini. Jadi ya mau coba-coba aja sih, bagus gak ini. Ternyata ya lumayan lah ya, oke saya kasih bintang. Dan kualitasnya tidak memalukan sih menurut saya, cukup bagus kalau di standar PSU di kelasnya ya. Tapi kalau di pure 80 plus ya beda lagi ya, jauh banget. Karena memang harganya sendiri ya, kalau menurut saya sih harganya sama, kualitasnya hampir sama. Karena kalau kita lihat kebutuhan juga, kalau kebutuhan PC kentang seperti ini ya cukup, ini udah lebih dari cukup. Tapi kalau PC-nya butuh yang PC yang besar, gaming ya, butuh VGA pin, ya jelas jangan ini ya, karena memang berbeda kebutuhannya. Jadi ketika butuh yang murah-murah, karena yang murah-murah ini banyak yang bekas-bekas. Kemarin sempat mau beli yang bekas PSU ya,
Harganya murah banget 40.000. Tapi pikir-pikir ada yang bekas lagi yang pure 80 sekitar 200. Aduh, ternyata PSU ternyata mahal-mahal ya. Akhirnya saya putuskan untuk beli yang baru tapi murah. Ya, ternyata dapat Magic Predator. Luar biasa. Harga murahnya luar biasa ini. Menurut saya recommended banget sih untuk yang lagi merakit PC yang kentang-kentang ya, versi kentang ya, maksud saya versi yang lama-lama, G31, G41, AM3, AM2 ya, model-model lama itu kan masih banyak yang pakai itu, dipakai-pakai yang mungkin buat office, buat apa namanya, buat browsing kan cukup banget ini. Tapi kalau untuk gaming ya saya tidak recommended ya, karena untuk gaming setidaknya yang ada 6 pinnya lah paling tidak, atau 80 pure plus. Oke, jadi saya ini unboxing tiga-tiganya, saya cek semua, dia dapat kabel powernya. Kemarin tokonya sih menawarkan udah dikasih kabel power aja pak, 120.000. Ya oke, saya mau aja udah dikasih. Sebenarnya nggak dapat tapi dikasih kabel powernya. Dari kabel powernya sih agak ini ya, bagus juga sih, cuma mungkin saya nggak tahu nih cocok atau enggak untuk PSU nya. Saya nggak pakai, saya pakai yang lama. Dari kipasnya sih besar banget ya, bisa dilihat kipasnya ini menurut saya sekitar 12 inci ya kalau nggak salah. Berapa ini? 12 super silent fan, mantap banget ya. Ya kita coba aja sih nanti apakah dia kualitasnya sesuai dengan harganya. Oke. Kalau dibandingkan dengan yang lain, saya nggak tahu karena kebutuhannya kan berbeda-beda ya. Tapi untuk kelasnya saya kira ini cukup bagus ya, cukup bagus. Memang kalau dari mereknya sih saya nggak begitu tahu ya, karena memang baru tahu. Jadi PSU yang diklaim 500 watt ini dia punya kipas yang besar yang menjadi unggulnya dia. Kalau kualitas kelistrikannya sih saya kira sama ya, sama dengan PSU yang lain sekelasnya ya. Tapi untuk kipasnya saya akui dia cukup silent ya. Ini saya coba pakai ini buat video ya. Saya menyalakan komputer, dia silent banget. Bahkan kipas dari apa namanya, prosesor itu lebih kencang. Jadi dia agak silent, lumayan lah kalau menurut saya. Cuma dia kelistrikannya standar ya. Jadi oke, kita langsung aja tes, mencoba-coba dia apakah sesuai dengan harapan kita. Kalau dari saya akan saya coba langsung lanjut ke apa namanya, pemasangan ke motherboard. Di motherboard nanti coba kita lihat berapa, di BIOSnya berapa. Mungkin saya juga nanti pakai sebuah aplikasi ya, aplikasi nggak tahu ini aplikasinya akurat atau enggak, tapi kebanyakan orang pakai ini, yaitu sebuah CPU ID HW monitor, hardware monitor ya. Nanti kita bisa melihat kapasitas nama-nama dalam hardware kita di sebuah komputer dengan menyala komputernya. Jadi kita cukup buka aplikasinya, kita bisa melihat berbagai macam ya, voltage-nya, temperaturnya, fan-nya, terus prosesornya. Banyak sekali yang bisa kita lihat di sana nanti. Jadi ini kira-kira bagi teman-teman yang ingin beli, harganya cukup murah, 120.000. Yang cocok ya silakan beli, yang nggak cocok ya cari yang lain lah. Ngapain beli? Jadi dari saya langsung aja kita mengetes. Unboxingnya udah selesai. Di packingnya ini pakai plastik semua ya, cukup bagus menurut saya. Dia masih original pabriknya, hanya saja dikelintek pojokan untuk stiker garansi ya. Ini ada garansinya berapa ya, saya nggak lihat garansinya, nggak tahu berapa, nggak lihat kemarin. Saya tes normal ya udah, berarti udah barang bagus gitu aja. Oke, kita langsung aja coba untuk ini kita pasang ke sebuah motherboard CPU kentang. Ini saya menggunakan Core 2 Duo series ya, RAM-nya 4 GB,
yang HDD berapa ya, saya lupa, kecil lah pokoknya ya, anggap aja lah PC kentang. Kita buat browsing aja, kita pasangkan aja ke motherboardnya. Lihat kayak kipasnya besar banget, dan casingnya menurut saya bagus banget nih ya. Cuma isinya saya tidak berharap banyak ya, menurut saya lumayan lah. Oke, kita buka aja dulu. Di kabelnya kemarin cukup rapi ya dia, cuma nggak ada pembungkusnya ya, maklum lah harga segini mau bungkus. Dia ATX 12 volt versi 3.2, nggak tahu versi ini maksudnya apa. Terus dia punya kabel 24 ya, 20 sama 4 pin. Dilanjut dengan SATA 2 ya, SATA 2. Fan-nya besar sekitar 12. Yuk kita pasang dulu. Kita pasang ATX-nya. Kualitasnya apakah bagus? Nanti saya tunjukkan ke BIOS-nya kira-kira seberapa kelistrikan voltage-nya ini, apakah sesuai dengan yang disebutkan, yaitu 12 volt 5 volt ya, berapa, 3,3 volt ya. Kita lihat aja langsung. Kita pasangkan dulu harddisknya, kita pasangkan motherboardnya, kita pasang seadanya dulu. Kita pasangkan semua. Ini pakai VGA onboard, VGA eksternal, tapi dia pakai onboard, nggak pakai pin. Kita langsung aja tancepin. Oke, nggak susah ya. Ini pakai kabel yang lama ya, pakai yang baru saya nggak pakai dulu, agak longgar dikit. Oke, saya nyalakan dulu, kipasnya nyantol dan sudah nyala. Saya tunjuk monitornya apakah sudah. Ternyata bisa menyala ya. Ini salah satu yang saya tes pertama kali, dia sudah menyala. Oke, kita langsung masuk BIOS. Di BIOS-nya saya cek, di BIOS agak ada yang aneh ya. Dari tiga-tiganya saya tes, ada beberapa yang tembus 12 volt. Tapi saya cek di satunya ini nggak sampai tembus 12. Tepatnya di 11,9an kali ya. Nggak tahu berbedanya apa, tapi nggak tahu. Yang paham tentang PSU ya bisa mungkin dijelaskan sedikit. Kalau dari pemahaman saya sih harusnya di 12 volt ya, harusnya ya. Dia paling nggak 12 berapa gitu. Tapi ini nggak sampai 12 volt ya. Ini butuh pertanyaan, atau memang saya saja yang nggak tahu ya. Jadi dia punya 12 volt yang bisa digunakan untuk menyuplai motherboard semua yang ada di dalam CPU. Oke, kita langsung aja ke BIOS-nya. Di BIOS-nya sudah saya tampilkan berikut ini. Yuk kita lihat apakah sesuai dengan keinginan kita. Oke, dari CPU voltnya ada 3,3, 3,37 bener, 5 volt bener, 12 dia 11,4. Ya, cukup lumayan ya. Agak butuh pertanyaan yang 12 volt ini, apakah dia apa ya? Memang segitu atau memang kurang atau bagaimana? Saya nggak tahu. Tapi untuk menyuplainya sih ini normal-normal aja, tidak ada yang rewel. Harddisknya juga lancar. Apalagi ya, VGA-nya juga lancar. Saya pakai lancar aja sih ini, nggak begitu. Ya memang begitu kali ya. Saya nggak tahu. Saya nyalakan dan ternyata saya tes tidak ada kendala, normal semua. Saya belum mencoba cara ngetes CPU itu bagaimana, saya nggak tahu. Yang jelas dari CPU ID HW monitor nanti saya tunjukkan hampir sama kayak di motherboard. Dia hasilnya sekitar 11,9 ya. Tadi yang di BIOS 11,8. Ya mungkin dihitung 12 kali ya. Karena max-nya itu mungkin sekitar 11,968. Ya udah pas nih kayaknya nih. Kalau di monitor sih ini. Jadi untuk komputer CPU yang mungkin nggak begitu speknya tinggi, mungkin saya sarankan beli ini ya. Karena apa? Karena satu, kualitas fan-nya cukup bagus menurut saya. Terus
bodinya cukup bagus ya, packagingnya cukup bagus, dusnya cukup bagus. Untuk kualitasnya ya normal sih menurut saya. Untuk kelistrikannya sih ya bisa dilihat sendiri ya di tabel tadi BIOS sama di HW monitor. Nanti bisa lihat di HW monitor. Saya tes di CPU ini cukup lancar ya, dia tidak ada kendala. Jadi tes kurang lebih seperti itu. Cukup dari saya, semoga bermanfaat. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.